Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya Egika Sahri Pratama, teman saya Robi Gunawan dan Doni Irawan. Kami akan membahas tentang perbandingan negara Indonesia dan negara Jerman dari bidang perekonomian, pendidikan, budaya, agama, pembangunan, dan pemerintahan. A. Perbandingan sistem perekonomian negara Indonesia dan Jerman. Sistem perekonomian di negara Indonesia, sistem perekonomian Pancasila sendiri sudah dianut bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Akan tetapi yang menjadi sebuah kemirisan dan mengkhawatirkan adalah bahwa sistem tersebut ditempatkan hanya sebagai sebuah wacana atau konsep belaka. Tentu saat ini yang terjadi tanya besar, mengapa atau ada apa sebenarnya Indonesia meninggalkan sistem perekonomian yang dianutnya. Sepertinya masih banyak penghuni negara ini belum mengerti dan meyakini bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat kemanusiaan serta hak kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Sila Persatuan Indonesia mengamatkan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Sistem perekonomian di negara Jerman. Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Eropa. Negara ini memiliki PDB atau pendapatan domestik bruto terbesar nomor 4 di dunia dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima di dunia 2008. Dan sistem ekonomi yang dianut Jerman hampir sama dengan Jepang, yakni kapitalisasi pasar dan industrialisasi. Jerman sukses menjadi motor inovator dan pengglobal ekonomi semenjak era industrialisasi dan kapitalisme industri. Jerman merupakan negara eksportir terbesar ketiga dunia 2011, yakni sebesar 1.409 dolar Amerika Serikat. Perbandingan sistem pendidikan di negara Indonesia dan negara Jerman. Sistem pendidikan di negara Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun tingkat pendidikan di Indonesia antara lain prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Sistem pendidikan di negara Jerman. Sistem pendidikan di Jerman berbeda dengan di Indonesia. Pendidikan dimulai dari Kindergarten, Kindergarten atau TK, Ground School atau SD, sekolah lanjutan, dan universitas. Perbandingan sistem budaya di Indonesia dan negara Jerman. Sistem budaya Jerman. 1. Sistem budaya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal dengan jumlah populasi yang budaya etnis, agama maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Perbandingan sistem agama di negara Indonesia dan negara Jerman. Sistem agama di Indonesia adalah negara demokratis yang sekular, mayoritas pemeluk agama Islam.
Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang. Semua orang masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kondisi tersebut juga merupakan prinsip pertama Pancasila, yaitu filosofi negara Indonesia yang dibeberkan Presiden Soekarno pada tahun 1945. Kedua, kondisi ini tampaknya agak kontradiktif. Namun Soekarno memecahkan permasalahan ini dengan hipotesa bahwa setiap agama termasuk Hindu pada dasarnya mempunyai satu ketuhanan tertinggi. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam memang mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, kelompok-kelompok Muslim radikal tertentu terbukti kadang-kadang mempengaruhi kebijakan politik yudisial dengan ancaman kekerasan. Sebuah kegagalan dari sikap pemerintah Indonesia terdapat kebebasan agama di dalam negara ini adalah bahwa pemerintah mengakui hanya 6 agama saja, yaitu Islam, Protestantisme, Katolisme, Hinduisme, Buddhisme, dan Konghucu. Setiap orang Indonesia wajib untuk merangkul salah satu agama tersebut yang merupakan data pribadi yang disebut di dalam dokumen resmi. 1. Sistem pembangunan di negara Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara panjang, jangka, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada 5 tujuan perencanaan pembangunan menurut UU 25 atau 24, yaitu 1. Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan. 2. Mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi, perintah, dan yang berada pusat daerah. 3. Menghubungkan dan menyelarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Memanfaatkan sumber daya dengan baik. 2. Sistem pembangunan di negara Jerman. Politik kerjasama pembangunan Jerman yang merupakan unsur dalam kebijakan semesta di bidang struktur dan pemeliharaan perdamaian berniat untuk berperan serta dalam memperbaikan syarat hidup di negara-negara mitra. Tujuan utama politik kerjasama pembangunan Jerman adalah mengatasi kelaparan dan kemiskinan di dunia serta memperkukuh demokrasi dan struktur negara hukum. Garis haluan dan konsep-konsep dikembangkan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan BMZ dalam rangka kerjasama pembangunan negara Jerman bekerja sama dengan 85 negara mitra. Kooperasi tersebut dituangkan dalam program untuk negara tertentu yang disepakati bersama dalam mencekap semua instrumen kerja sama pembangunan resmi. Kawasan yang dititik beratkan adalah Afrika, namun ada kerjasama insentif juga dengan sejumlah negara di Asia, Eropa Tenggara, dan Amerika Latin. F. Perbandingan sistem administrasi pemerintahan di negara Indonesia dan Jerman. 1. Sistem pemerintahan di negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea
keenam menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal ayat 1 ayat UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kedaulatan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. 2. Sistem pemerintahan di negara Jerman. Pada tahun 1990 Jerman kembali bersatu antara Jerman Barat dan Jerman Timur, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Sejak Jerman adalah negara demokrasi parlementer, pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Baiklah, saya akan mengakhiri presentasi kita. Saya Robi Gunawan dari kelompok 4. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. 1, 2, 3. Terima kasih sudah subscribe.